Indonesia, karena dari hasil respons daripada OECD kemarin mengatakan Indonesia papernya relatif cukup bagus kualitasnya, dan mungkin sekitar 80% itu sudah lain dengan standar yang diharapkan. Nah, tentu ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor, dan OECD salah satunya adalah selalu melakukan benchmarking terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemudian tentu OECD ini bisa menjadi buffer, karena ini 3/4 daripada global trade. Tentu kita berharap bahwa perdagangan kita dengan 3/4 negara ini, setelah Indonesia diterima aksesinya, itu maka 34 negara tersebut terbuka menjadi terhadap produk-produk barang dan jasa dari Indonesia. Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas. Bila dibandingkan negara lain, kita melihat Argentina sudah berproses initial memorandumnya sejak tahun 2022, sehingga mereka sekarang sudah 3 tahun dalam proses. Kemudian sedangkan Thailand baru mulai, jadi mereka belum berproses dan belum menyerahkan initial memorandum, dan Thailand pun belum mendapatkan roadmap dari OECD, sehingga tentu mereka kemarin juga berkonsultasi dengan Indonesia terkait dengan bagaimana proses di OECD tersebut. Nah, tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi, walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Nah, terkait dengan pertanyaan Bloomberg, memang pertumbuhan ekonomi dunia sekarang hampir seluruhnya terpangkas. Kemarin dalam pertemuan dengan Sekretaris Direktur Jenderal Perdagangan, Ngozi, dari segi trade juga ini terpangkas akibat daripada perang tarif atau reciprocal tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat, sehingga diprediksi beberapa negara itu pertumbuhannya akan terpotong dari setengah sampai dengan 0,7%. Jadi dengan demikian, bagi Indonesia tentu kita melihat ke depan bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan. Salah satunya kemarin telah diluncurkan 5 paket stimulus yang diharapkan ini bisa menjaga terhadap industri-industri yang juga padat karya, yang juga terdampak kepada ekspor ke Amerika. Memang kami juga monitor dari berbagai negara di OECD, sebagian besar juga membuat paket-paket agar bisa menjaga daya beli masyarakatnya dalam situasi seperti sekarang. Demikian Pak Ferry, Pak. Saya kira selain di perdagangan, di mana OECD kontribusinya 3/4% dari total global trade, ada juga dari sisi sumber FDI, sumber investasi langsung ke berbagai negara, itu sekitar 70% menurut data, sehingga akses terhadap dana investasi internasional untuk mendukung pembangunan nasional kita sendiri akan lebih terbuka lebar. Dan satu lagi di mana OECD punya peran yang besar adalah konsentrasi atau mengadministrasikan sekitar 90% dari official development assistance. Bukan berarti Indonesia untuk bergantung pada bantuan pembangunan, tapi kita bisa ikut membahas berbagai formula untuk mendukung negara-negara yang membutuhkan bantuan pembangunan ini bersama negara-negara anggota OECD lainnya. Saya kira itu saja Pak Menko. Ya, terima kasih Pak Dubes. Silakan Pak Ferry. Kita juga melihat
bagaimana lembaga seperti World Trade Organization ini bisa meningkatkan perannya agar bisa menjadi perisai ataupun menjadi buffer terhadap kondisi perdagangan global. Nah, inilah yang sudah menjadi kepentingan bersama, karena dalam pertemuan dengan para menteri hampir seluruhnya mempunyai pandangan yang sama, dan pandangan yang sama bahwa WTO harus direform karena situasi sudah berubah, dan pertemuan MC14 ke depan itu menjadi sangat krusial karena WTO diharapkan tidak boleh menjadi sebuah lembaga yang gagal. Demikian, Pak Dubes, mungkin ada yang ditambahkan? Cukup, Bang. Ya.